Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang seluruh teman-teman mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat Allah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Untuk Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4, artinya saya sedang bersama mahasiswa semester 4 di program studi Teknik Sipil. Ya, teman-teman sekalian, mengingat hari ini adalah perkuliahan kita, karena memang siokianya minggu kemarin kita perkuliahan online kita dimulai, namun karena memang kita belum terhubung kontak, dan alhamdulillah minggu ini kita bisa memulai. Saya kira itu tidak menjadi sebuah persoalan, hanya di minggu pertama kita tidak bisa bertemu. Namun mengingat minggu kemarin kita belum bisa bertemu, maka hari ini kita lakukan perkenalan perkuliahan kita, kontrak perkuliahan kita, dan juga tentunya perkenalan dengan saya sendiri pribadi sebagai dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4 di program studi Teknik Sipil khususnya, dan umumnya di Fakultas Teknik dan juga fakultas-fakultas yang lain. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan pribadi saya, Perkenalkan, nama saya Heri Cahyono, MPTI. Saya mengampu mata kuliah Al-Islam khususnya di Fakultas Teknik dan beberapa mata kuliah di fakultas-fakultas yang lain, baik itu ada di Fakultas Ilmu Komputer, di Fakultas Hukum, di Fakultas Agama Islam, dengan berbagai macam mata kuliah. Nah, sebenarnya dulu saya beberapa tahun yang lalu saya pernah mengajar juga di Fakultas Teknik. Mungkin sebelum kalian masuk ke UM, saya sudah pernah mengajar AIK di semester 1, semester 2, semester 3, bahkan semester 4 terhadap kakak-kakak kelas kalian. Dan beberapa tahun terakhir memang saya cenderung aktif mengajar di Fakultas Ilmu Komputer dan juga Fakultas Keguruan dan Pendidikan, khususnya untuk AIK. Dan tahun kemarin saya mengajar di Fakultas Hukum hingga pada semester ini. Alhamdulillah, hari ini diberikan amanah kembali untuk mengampu mata kuliah AIK di Fakultas Teknik. Oleh sebab itu, terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya, agar kita lebih akrab, sehingga nanti meskipun kuliah online minimal kalian tahu saya itu yang mana, gitu kan. Jadi lihat, kita perkenalan dulu. Kalian silahkan lihat, Pak Heri itu fotonya yang mana, gitu kan. Ini saya, silakan kenali. Kalau kalian ketemu di jalan atau di mana, silakan tegur saya, ini versi 1, versi 2 penuh dan lain sebagainya. Dan juga kalian bisa untuk Facebook saya ini,
Ya, ya ini dia. Ini Heri Cahyono. Silahkan kita berteman. Baik, itu sekilas pertemanan. Selanjutnya sekilas perkenalan. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan perkuliahan kita satu semester yang akan datang. Di sini pada kontrak perkuliahan kita untuk mata kuliah teknik sipil, ya, itu perlu kita ketahui bahwasannya mata kuliah AIK 4 ini akan membahas secara kritis dan analisis tentang bagaimana integrasi dan penerapan nilai-nilai Islam ke dalam IPTEX, dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni, bahkan dalam konteks sosial, konteks regional, konteks nasional maupun global, sehingga secara lebih terfokus akan mengkaji tentang ilmu dalam perspektif Islam. Nah, hakikat dan kedudukan akal dan wahyu itu menjadi sebuah kajian kita, ya, ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah, yang mungkin ayat-ayat kauliyah itu menjadi sebuah hal yang tidak tabu bagi kita, yang tertulis dalam teks mushaf Al-Quran. Namun bagaimana dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah, yang Allah memberikan isyarat kepada seluruh umatnya melalui ciptaan-ciptaannya. Nah, ketika kita lari kepada ranah teknik sipil, maka bagaimana Allah menghadirkan kalamnya melalui ciptaan sipil, melalui ciptaan sipilnya. Bagaimana setiap konstruksi yang dibangun oleh teknik sipil itu berawal dari pengamatan terhadap ciptaan-ciptaan Allah lainnya, gitu kan. Tentu itu tidak semata-mata tanpa ada sebuah referensi dari manusia, dari ilmuwan pencipta awalnya, tapi tentu akan berawal dari sebuah referensi ciptaan Tuhan. Ya, ketika kita berbicara misalnya teknik mesin, bagaimana sebuah pesawat bisa terbang, dan itu tidak mungkin terjadi tanpa sebuah referensi dari ciptaan-ciptaan Tuhan, yang dimana ada makhluk-makhluk yang bisa berterbangan, gitu. Nah, ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah dan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya pada bagian integrasi Islam dengan ilmu pengetahuan ini, kita integrasikan terhadap masing-masing pengetahuan, ya, masing-masing keilmuan. Masing-masing keilmuan. Bagaimana, apa maksudnya? Jadi setiap pembahasan kita dalam perkuliahan satu semester itu perlu kita hubungkan terhadap program studi kita, ya, terhadap latar belakang keilmuan kita. Nah, ketika teknik sipil, maka dihubungkan dengan teknik sipil, ya. Ketika teknik mesin dihubungkan dengan teknik mesin, ketika program studi yang lain atau disiplin keilmuan yang lain, ya, latar belakang keilmuan yang lain, itu pun dihubungkan dengan sesuai dengan keilmuannya. Itu. Kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana hakikat ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, ya, dalam pandangan Islam. Apakah Islam menjadi apakah ilmu yang perlu kita islamkan dan ilmu itu perlu diislamkan, atau memang Islam menjadi sumber keilmuan, gitu. Apakah Al-Qur'an mengislamkan ilmu, ya, atau ilmu itu berasal dari Al-Qur'an? Itu menjadi sebuah hal yang penting perlu kita pahami secara mendalam, sehingga ketika kita hadir di Universitas Muhammadiyah ini, kita mampu menyadari bahwasanya setiap ilmu yang hadir, yang kita peroleh, ya, yang kita cari, itu sumbernya dari mana, gitu kan? Sumber awalnya dari mana, sehingga mampu meningkatkan
keimanan kita ya kepada Tuhan. Kita mampu meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta, Sang Pemilik alam ini. Itu. Maka selain itu juga hal yang perlu kita pelajari adalah kewajiban menuntut ilmu, ya, mengembangkan ilmu dalam pandangan Islam terhadap sains dan teknologi. Teringat dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi ketika memang menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslimin dan juga sebagai seorang muslimat, bagi seorang muslim laki-laki dan juga sebagai seorang muslim perempuan, itu menuntut ilmu itu wajib. Dan di sini tidak dispesifikkan ilmu apa yang harus dituntut. Nah, maka disitulah kemudian ilmu Allah itu sifatnya luas. Ya, ilmu Allah itu luas. Maka kita harus menyadari bahwasanya dengan keluasan ilmu Allah itu, maka Allah memberikan, Rasulullah mewajibkan seluruh umat Islam itu bisa menuntut ilmu. Sampai mana menuntut ilmu itu? Walau bisin, ya. Sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Sampai tempat yang jauh. Kita diberikan diperintahkan untuk menuntut ilmu Allah. Ilmu apapun itu, selagi bisa memberikan sebuah kemaslahatan, memberikan kemanfaatan bagi umat, ya, bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia umumnya, khususnya bagi umat Islam, maka itu menjadi sebuah kewajiban kita. Maka apapun disiplin keilmuan kita harus, apapun disiplin keilmuan kita, maka di situ kita harus menjalaninya semaksimal mungkin, ya, mempelajarinya sebaik mungkin. Kita niatkan semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan sekalian, sehingga capaian pembelajaran kita dalam satu semester itu adalah bagaimana kita mampu memahami dan mampu mengintegrasikan, ya, nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan penerapan ilmu, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga seni, atau ini kita singkat dengan iptek. Ya, kita juga mampu menghayati, menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengembangan iptek. Selanjutnya pokok pembahasan kita dalam satu semester yang akan datang itu yang pertama tentang bagaimana karya monumental umat Islam dalam iptek, ya, zaman kejayaan Islam di bidang iptek itu, karena Islam juga pernah jaya, pernah menguasai dunia. Lalu ada sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang iptek, sebab-sebab kemunduran umat Islam di dalam iptek, ya, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam iptek. Ada juga pembahasan kita nanti adalah hakikat iptek dalam pandangan Islam, ya, kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya, etika pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam pandangan Islam. Dan itu juga integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Dan juga ada paradigma pengembangan iptek, ya, integrasi kebenaran Al-Quran dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, paradigma Islam tentang ilmu pendidikan, etika Islam dalam penerapan ilmu, prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan, dakwah bilhal, tanggung jawab ilmuwan muslim dalam berbangsa dan bernegara, iman, ilmu dan ihsan sebagai pilar peradaban. Nah, ini menjadi pokok bahasan kita dalam satu semester yang akan datang, sehingga nanti penilaian kita minimal berada dalam tugas, ya, kuis, UTS dan UAS. Ini minimal. Nanti di dalam tugas kuis ada beberapa, ya, hal yang perlu kita lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap mata kuliah ini. Baik rekan-rekan sekalian, itu
sebagai prolog pengantar perkuliahan kita. Nanti seluruh mahasiswa untuk teknik sipil silahkan download ini RPS kita ya, rencana pembelajaran semester kita ini, dipahami, dan juga nanti masing-masing masing-masing kelas baik teknik sipil 1, sipil 2 maupun sipil 3 membagi kelompok diskusi ya, diskusi online kita mulai dari pertemuan ketiga ya, mulai dari sini ya. Jadi mulai dari pertemuan 3 hakikat ipteks dalam pandangan Islam ini ya, ini nanti kelompok 1 ya, ini kelompok 1, nanti ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 5 ya, kelompok 6 nya nomor 9 karena nomor 8 tidak, karena nomor UTS. Kelompok nomor 10 ini kelompok 7 ya, ini kelompok 8, nomor 12 kelompok 9, nomor 13 kelompok 10, nomor 14 kelompok 11, nomor 15 kelompok 12 ya. Ini silakan dibagi kelompok menjadi 12 kelompok untuk diskusi kita satu semester yang akan datang. Terima kasih dari saya sebagai prolog. Kita lanjutkan, silakan dipahami. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan tanyakan ke forum ya, ke forum sebagaimana RPS nanti akan saya upload di ruang forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.